Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sains Data. Ini saya Guslina Trisantika. Kami melakukan analisa data produk menggunakan Python. Pertama-tama, panggillah library yang dibutuhkan pada tahap analisa ini, seperti library untuk menampilkan tabel dan grafik. Di sini bisa dilihat contoh codingannya. Selanjutnya ada tampilan. Sebelum itu, kita panggil dataset yang kita butuhkan dan simpan dataset tersebut ke dalam sebuah variabel. Selanjutnya, kita jumlah data dan jumlah kolom yang ada pada dataset ini. Lalu kita lihat, ada 5 data pertama dari dataset ini. Bisa dilihat, ini adalah hasil output dari 5 dataset pertama. Selanjutnya di sini ada produk analisa, di mana ada quantity distribusi. Di sini kami membuat data quantity produk. Selanjutnya kita lihat informasi dan deskripsi kolom quantity. Kita gunakan fungsi filter untuk lihat jumlah data produk yang kuantitinya hanya lebih besar dari 0. Ini adalah contoh grafiknya. Selanjutnya kita update variabel dataset tersebut berdasarkan hasil filter data yang lebih besar dari 0. Di sini selanjutnya ada time series number of order. Di sini kita akan melakukan filter data berdasarkan waktu penjualan produk tersebut. Kemudian data ini kita simpan ke dalam variabel baru. Di sini kita grupkan berdasarkan bulan M. Di sini kita lihat informasi sebaran data. Sebaran data produk berdasarkan jumlah produk dan waktu penjualan ke dalam grafik. Ini adalah contoh hasil dari penjualannya berdasarkan grafik. Di sini ada filter produk berdasarkan tanggal penjualan. Di sini kita memberikan tanggal pada 2011 bulan 12 tanggal 1 hingga saat ini. Di sini kita lihat ada tanggal paling minimal dan maksimal dari variabel data produk yang besar dari tanggal 1 bulan 12 2011. Di sini kita cek data produk yang berada pada tanggal 1 bulan 12 2011 ke bawah. Setelah itu kita simpan data ini ke dalam sebuah variabel untuk dilakukan proses analisa produk kita. Kita lakukan grouping terhadap data yang telah kita filter ini dan tampilkan data tersebut ke dalam grup berdasarkan bulan. Di sini kita lihat sebaran terdapat data yang telah kita filter ke dalam grafik. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya.
Jadi di sini ada time series report customer. Sekarang kita akan lihat data customer yang melakukan pembelian berulang tiap waktunya. Pertama-tama kita grup data tersebut berdasarkan nomor dan tanggal invoice, lalu hitung total pembelian produk tersebut. Ini cara menghitungnya, invoice customer. Kemudian ini data-datanya. Kita lihat informasi variabel data yang telah kita grup tersebut. Ini yang telah kita grup. Kemudian sekarang kita grup lagi data tersebut untuk melihat banyaknya transaksi unik tiap bulannya. Ini yang tiap bulannya, kemudian ini data-datanya. Kemudian di sini kita lihat banyaknya transaksi keseluruhan data tersebut berdasarkan bulan dan customer. Ya, bulan dan customer. Kemudian ini data-datanya. Selanjutnya kita lihat persentase pencapaian produk yang dibeli berulang oleh customer berdasarkan bulan. Ini pembelian yang dilakukan oleh customer berdasarkan bulan. Lalu ini kita lihat perbandingan antara data keseluruhan customer dengan banyaknya pembelian oleh customer yang sama atau berulang. Kemudian inilah grafiknya. Selanjutnya yaitu ada revenue from repeat customer. Di sini kita menghitung dan menganalisa banyaknya keuntungan yang didapat dari pembelian customer yang berulang. Pertama-tama kita lakukan grouping terhadap data tersebut. Ini kuningannya, kemudian ini data-datanya. Lalu kita menghitung persentase setiap produk yang terjual oleh konsumen yang sama. Ini dia. Konsumen yang sama. Kemudian yaitu sekarang kita lihat perbandingan antara keuntungan seluruh produk dengan keuntungan yang dihasilkan oleh customer berulang. Ini. Kemudian ini grafiknya. Selanjutnya itu ada popular items over time. Di sini kita lihat produk yang populer dari waktu ke waktu. Pertama-tama kita lakukan filter terhadap produk kita dari waktu ke waktu. Ini, kemudian ini datanya. Kemudian di sini ada ranking setiap produk yang populer setiap produk yang populer tersebut berdasarkan total penjualan. Lalu di sini kita mencoba mengambil 5 produk populer untuk sebagai acuan terhadap penjualan produk tersebut dari waktu ke waktu. Inilah datanya. Terus di sini kita coba ubah tampilan perbandingan tersebut menjadi tabel sehingga lebih mudah untuk melakukan analisa terhadap produk tersebut. Ini ya. Kemudian di sini perbandingan terhadap 5 produk tersebut ke dalam grafik, dan inilah grafiknya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anand Jidansa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari website yang telah saya buat pada modul Django Master. Pertama kita bisa membuka file project di Django website-nya pada VS Code kita. Untuk menjalankan website ini, yang harus kita lakukan adalah membuka XMPP-nya, lalu klik start untuk Apache dan MySQL.
Selanjutnya kita aplikasi buku seperti kategori, pos, dan tamu. Pada fitur tamu di sini untuk melihat daftar tamu yang mengunjungi website kita. Lalu di sini adalah authentication dan authorization untuk menambahkan grup dan user. Kita coba untuk melihat aplikasi kategori buku kita. Kita tunggu sampai website-nya merespon. Di sini terdapat daftar buku kategori dari buku yang tersedia pada website ini yang terdapat pada database-nya. Kita bisa menambahkan kategori dengan mengklik add kategori. Kita tunggu. Nah, di sini kita bisa menambahkan kategori. Contohnya kategorinya pemrograman. Lalu kita klik save di sini untuk menyimpannya. Kita tunggu. Nah, maka kategori bukunya sudah tersimpan di sini. Selanjutnya ada kita tunggu. Langsung aja kita klik menu home-nya. Tunggu sebentar sampai website-nya merespon. Nah, selain fitur kategori, di sini juga ada fitur post. Kita coba untuk melakukan sebuah post buku. Cara untuk menambah buku di sini kita pilih edit the post. Kita tunggu sebentar. Sini kita bisa menambah judul buku kita. Contohnya teknik dan konsep. Untuk sinopsinya kita tulis saja di sini. Buku ini menjelaskan tentang daftar menu. Lalu kita pilih kategorinya seperti di sini, kita taruh pemrograman aja. Atau kita bisa tambah kategorinya di sini dengan klik add kategori. Kita tunggu sampai proses websitenya merespon. Nah, di sini kita bisa tambahkan kategorinya data science. Kita save. Nah, di sini kategorinya sudah tertambah di sini. Lalu kita pilih save. Kita tunggu. Nah, di sini untuk bukunya sudah
post di sini untuk judul dan kategorinya. Selanjutnya kita kembali ke menu home untuk melihat fitur lainnya. Kita tunggu sampai proses website merespon. Nah, menu selanjutnya adalah authentication dan authorization. Di sini terdapat dua buah halaman, yaitu grup dan user. Ini kita coba untuk halaman grup dulu. Untuk halaman grup ini untuk digunakan untuk mengelompokkan user-user yang menggunakan aplikasi kita ini seperti front office dan pustakawan. Untuk menambahkan grupnya sama seperti melakukan tambah buku tadi dengan mengklik ada di grup. Tapi di sini cuma membutuhkan dua grup saja, yaitu untuk front office dan pustakawan saja. Kita kembali ke menu home lagi. Nah, di sini ada menu user. Coba kita buka. Kita tunggu saja mas. Nah, pada menu user ini akan menampilkan user-user yang terdapat pada website kita ini. Seperti di sini terdapat usernya ada Ananda, Chester Billington, dan Lulus. Dan untuk menambahkan usernya kita bisa pilih ada di user di sini. Kita tunggu saja merespon. Nah, di sini untuk username-nya kita tambahkan bebas. Kita tunggu. Website-nya tidak merespon. Kita refresh terlebih dahulu. Dan di sini website tidak meresponnya. Coba kita skip dulu untuk fitur yang ininya. Kita kembali ke halaman user. Nah, pada halaman user ini sebagai admin, kita mempunyai otoritas untuk menghapus user-user lainnya. Contohnya, jika kita ingin menghapus user Chester Billington ini, kita centang namanya, kita pilih delete user dan go. Kita tunggu. Ini untuk memastikan apakah user ini benar-benar akan dihapus atau tidak. Kita pilih yes and sure. Kita tunggu website-nya merespon. Nah, maka user yang tadi sudah berhasil dihapus. Selanjutnya kita akan mencoba untuk login ke user yang lainnya. Coba kita pilih login terlebih dahulu. Kita tunggu. Kita login again. Di sini kita masukkan untuk username-nya.
Mohon maaf, ini website tidak merespon. Di sini coba kita taruh username-nya lulus, password-nya kita masukkan password yang telah kita buat. Kita pilih login. Kita tunggu sampai websitenya merespon. Nah, kita sudah berhasil login ke user lulus tadi, dan berikut adalah tampilan dari user lulus tadi. Untuk aplikasinya di sini cuman terdapat gue saja atau penerimaan tamu. Nah, di sini dia bertugas sebagai staff office-nya saja atau front office-nya. User ini hanya dapat melihat halaman dari aplikasi sama daftar pengunjung atau daftar tamu yang mengunjungi website ini. Nah, berikut adalah daftar tamu yang telah mengunjungi perpustakaan ini. Mungkin untuk tampilan websitenya cuma segitu saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas-tugas sebelumnya untuk dijadikan tugas UAS. Di sini ada import pandas data frame. Baris pertama adalah pernyataan impor yang mengimpor library pandas dengan menggunakan alias PD. Pandas adalah library populer dalam analisis data yang menyediakan struktur data dan fungsi-fungsi yang kuat untuk memanipulasi dan menganalisis data. Yang kedua, di sini ada mengelola data frame. Baris ini mendefinisikan sebuah dictionary bernama data yang berisi data mentah untuk membuat data frame. Setiap kunci dalam dictionary tersebut adalah nama, kolom, dan nilai-nilainya adalah list yang berisi data pada kolom tersebut. Kemudian kita menggunakan PD data frame atau data untuk mengonversi dictionary tersebut menjadi sebuah data frame. Data frame adalah struktur data tabular dengan baris dan kolom yang memungkinkan kita untuk melakukan operasi dan analisis data. Kemudian di sini ada tampilan tipe data dari kolom pada dataset. Yang di sini juga ada hitung jumlah baris dan kolom. Seperti ini. Kode-kode di atas adalah beberapa perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi dan menganalisis data pada data frame. Bisa dilihat di sini, printdf digunakan untuk mencetak data frame secara keseluruhan, menampilkan semua baris dan kolom. Yang kemudian di sini ada printdf atau dtypes digunakan untuk mencetak tipe data di type dari setiap kolom dalam data frame. Kemudian printdf info untuk memberikan informasi terpenting dalam data frame termasuk jumlah, null entry dalam setiap kolom dan tipe data. Baik, di sini saya akan menjelaskan task selanjutnya atau modul 2. Pertama ada library pandas, diimport menggunakan import pandas ASPD. Pandas adalah library populer dalam analisis data yang menyediakan struktur data dan fungsi-fungsi yang kuat untuk memanipulasi dan menganalisis data. Di sini selanjutnya ada dataset iris, di mana dataset iris ini diimport dan dibaca menggunakan PD read CSV. Fungsinya digunakan untuk membaca file CSV dan mengonversinya menjadi sebuah data frame. Dataset tersebut disimpan dalam variabel df.
Di sini untuk menampilkan data dari dataset digunakan perintah df untuk mencetak data frame df. Ini akan menampilkan sebuah baris dan kolom dari dataset. Selanjutnya, dilakukan pengecekan terhadap jumlah nilai nol dalam dataset menggunakan df. Digunakan untuk mengidentifikasi nilai yang hilang, none dalam dataset. Kemudian, sum digunakan untuk menghitung jumlah nilai nol pada setiap kolom. Hasilnya adalah jumlah nilai nol pada setiap kolom dataset. Selanjutnya, untuk menangani missing value, dilakukan imputasi min pada kolom SPLECT. Pertama, kita mencari nilai min dari kolom tersebut dengan menggunakan fungsi atau min. Digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari kolom. Selanjutnya, gabung data baru menjadi data frame. Nilai-nilai yang hilang atau missing value pada kolom dengan nilai min tersebut menggunakan metode fillNA dan disimpan dalam variabel df data baru. Data baru yang telah diimputasi dengan min tersebut digabungkan dengan kolom lainnya menggunakan pd data frame. Kita membuat sebuah dictionary dengan nama kolom sebagai key dan data dari setiap kolom sebagai value. Setelah itu, dictionary tersebut digunakan untuk membuat data frame baru bernama df2. Untuk mengecek informasi lebih lanjut mengenai data frame df2, digunakan fungsi memberikan informasi tentang jumlah baris, jumlah kolom, serta tipe data dari setiap kolom dalam data frame. Yang terakhir, dilakukan pengecekan lagi terhadap jumlah nilai nol pada dataset yang sudah diimputasi menggunakan df2. Hasilnya adalah jumlah dari nilai nol pada setiap kolom dalam data frame. Jika semua kolom tidak memiliki nilai nol, maka akan menghasilkan nilai 0. Baik, di sini ada task 3. Yang pertama, kita mengimport library Pandas, Matplotlib, dan Seaborn yang akan digunakan dalam analisis visualisasi data. Library Pandas digunakan untuk memanipulasi data, Matplotlib digunakan untuk visualisasi data, dan Seaborn digunakan untuk membuat plot yang lebih menarik secara estetika. Yang kedua, digunakan untuk mengatur penggunaan kode warna pada Seaborn. Yang ketiga, selanjutnya dataset iris CSV diimport menggunakan pd-read CSF dan disimpan dalam variabel df. Fungsi read CSF digunakan untuk membaca file CSF dan mengonversinya menjadi data frame yang dapat diolah dalam Python. Yang keempat, df-head digunakan untuk menampilkan beberapa baris pada pertama dari data frame df sehingga kita dapat melihat struktur dan isi dataset. Yang kelima, setelah itu kita membuatkan scatter plot dari kolom SPLECT CM dan SPA-with CM menggunakan df plot. Scatter plot adalah jenis plot yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik. Dalam kasus ini, kita ingin melihat sebaran data iris berdasarkan panjang dan lebar kelopak bunga. Selanjutnya, kita menggunakan Seaborn untuk membuat join plot dari kolom SPLECT dan SPA-with CM digunakan. Join plot adalah jenis plot yang digunakan menunjukkan distribusi unvariate dalam bivariate antara dua variabel numerik. Ini memberikan informasi tentang frekuensi masing-masing variabel serta hubungan di antara keduanya. Yang selanjutnya, setelah itu kita menggunakan Seaborn untuk membuat scatter plot dengan mewarnai sebaran data berdasarkan kolom space. Kita menggunakan
face grid dengan parameter who untuk membedakan warna berdasarkan spesies. Kemudian kita menggunakan map untuk membuat scatter plot dengan sumbu X. Yang terakhir, kita menggunakan Seaborn untuk membuat pair plot dan data frame menggunakan AnyPairPlot.dfDrop dan who. Pair plot adalah jenis plot matrix yang menggunakan scatter scatter plot antara semua pasangan variabel numerik dalam dataset. Dalam kasus ini, kita menghilangkan kolom ID menggunakan dfDrop karena tidak memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Pair plot membedakan warna berdasarkan nilai spesies sehingga kita dapat melihat hubungan antara variabel-variabel tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya. Yang pertama, kita mengimport library Pandas dengan import Pandas ASPD. Kemudian kita membuat objek series dengan 1, 2, 3, 4 menggunakan PD series data. Ini akan menghasilkan series dengan index default. Yang ketiga, kita menggunakan type. Untuk menampilkan type data dari objek series yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian kita menggunakan nama index dari objek series menggunakan array PD series data index sama dengan ABCD, sedangkan objek series memiliki indeks yang ditentukan. Kemudian hasil dari objek series dan tipe data ditampilkan dengan perintah serial dan type. Di sini ada data frame. Yang pertama, pada bagian ini kita menciptakan data frame menggunakan 1, 2, 3, 4. Dengan PD data frame atau data, ini akan menghasilkan data frame dengan 1 kolom dan indeks default. Kemudian, kita menggunakan data frame menggunakan dictionary. Dictionary tersebut memiliki 2 pasang kunci nilai, yaitu buah dengan nilai apel dan jeruk lemon, dan jumlah dengan nilai 827. Data frame dibuat dengan PD data frame atau dictionary. Ini akan menghasilkan data frame dengan 2 kolom buah dan jumlah. Kemudian kita membuat data frame menggunakan list dengan tipe data campuran. Data yang digunakan adalah list Armando 90, 85, 95, 90, dan 5, Joe Mama 80, 85, 83, 82, Likma 70, 78, 82, 77, 6, dan kolom nama tugas UTS UAS. Rata-rata data frame dibuat dengan PD data frame atau data index kolom. Ini akan menghasilkan data frame dengan kolom-kolom dan indeks yang telah ditentukan. Di sini yang keempat atau yang terakhir, kita membuat data frame menggunakan dictionary dengan tipe data campuran. Dictionary tersebut memiliki 5 pasangan kunci nilai nama dengan nilai Armanda, Joe Mama, dan Likma. Kemudian tugas dengan nilai 50, 80, 70.